Kontekstual pandemik ini, aku tahu tadi itu mama aja stres gitu ya, kita nggak tahu kapan berakhirnya, sangat pelik. Maka challenge kita adalah gimana caranya kita membuat pendampingan yang tepat, anak nggak perlu mengalami stres yang negatif, tapi kita bisa maintain di positive stress dan di tolerable stress aja, itu udah bagus banget. Nah, kuncinya memang ada di kita sih, karena kita kan yang orang dewasa gitu ya. Bagaimana kita menjadi orang yang stabil dulu, kemudian kita bisa mengayomi anak-anak kita, keluarga kita, dan juga akhirnya nanti bisa membangun relasi yang interaktif dan sehat di dalam keluarga. Gitu ya. Nah, jadi aku harus gimana Mbak supaya bisa memastikan bahwa tumbuh kembang anakku nih optimal gitu dengan keterbatasan aku yang mungkin nggak setelaten para guru-gurunya di sekolah. Nah, Femalicious, itu dia tadi obrolan gue sama Mbak Neno ya, psikolog Joy Parenting ya Ben ya. Gokil. Dan Mbak Wita psikolog. Lama-lama ngomong kayak Mbak Neno loh. Dan Mbak Wita psikolog anak usia dini. Lama soalnya gue ngobrolnya. Makanya jadi gue udah mulai terbawa-bawa. Nah, ini buat Femalicious yang mau denger versi komplitnya dari obrolan tadi, bisa dengerin podcastnya juga di mobile application-nya Female Radio atau di Spotify. Kalau di Spotify tinggal search aja Joy Parenting, langsung keluar pasti semuanya. Pasti dong. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Joyful Mom? Hari ini seneng banget, beberapa wajah familiar, beberapa kita baru kenal hari ini ya. Oke, selamat datang di Joy Parenting Forum di hari ini, tanggal 13 Juni. Hari ini adalah Joy Parenting e-Forum yang ketiga ya. Setelah selama masa pandemik ini kita udah 3 kali berarti ya mengadakan hal ini. Nah teman-teman, sebelum kita mulai kita akan membahas dulu, ini ada Joy Rules-nya nih kalau ikut webinarnya Joy Parenting. Boleh di-share nggak ininya PPT-nya? Oke, jadi teman-teman, ada beberapa aturan yang harus kita sepakati, kita ikuti bersama di hari ini. Yang pertama, Joyers yang menggunakan smartphone harap mengaktifkan fitur auto rotating dan menonton dengan format landscape untuk hasil video yang lebih maksimal. Kemudian disarankan menggunakan mode speaker views pada Zoom-nya, ada di kanan atas tuh, tinggal diklik ya. Jadi jangan pakai galeri, karena apa? Karena nanti selama webinar ini berlangsung, ada PowerPoint yang akan disajikan. Jadi supaya teman-teman bacanya lebih jelas ya. Kemudian yang ketiga, dimohon menonaktifkan mikrofon pada saat join Zoom. Tapi nanti buat teman-teman yang pertanyaannya terpilih untuk dijawab, boleh mengaktifkan mikrofon ya, karena nanti akan langsung tanya jawab dengan narasumber kita hari ini. Yang keempat, Joyers dapat mengirimkan pertanyaan via live chat sepanjang waktu webinar ini
nanti akan dipilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab, dan seperti dua webinar sebelumnya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab di sini, nanti akan kita kirimkan jawabannya secara pribadi ya. Kemudian aturan yang kelima, pertanyaan yang terpilih akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Tadi udah saya jelasin ya, jadi joyers yang terpilih boleh mengaktifkan. Yang terakhir, tidak diperkenankan untuk menggunakan fitur share screen. Jadi host dan admin saja yang boleh menggunakan share screen. Oke, sudah jam 1 lebih, rasanya kita harus memulai acara ini ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa lihat saya. Sebentar, ini masih Indonesia Gembira yang share screen ya. Teman-teman sudah bisa lihat gambar saya? Oke, ya. Nah, teman-teman, jadi hari ini sebetulnya topik webinar kita merupakan kelanjutan dari podcastnya Joy Parenting yang muncul di awal minggu ini. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas soal tips meningkatkan kualitas interaksi ibu dan anak serta memaksimalkan stimulasi anak usia 0 sampai 4 ya di rumah melalui kegiatan bermain. Kenapa sih kok ini yang dibahas gitu? Kita dapat masukan banyak sekali dari Joy Parents. Bilangnya gini, ini WFH udah hampir 3 bulan gitu ya di rumah. Lama-lama kok kita kayak kehabisan ide, kehabisan akal, apalagi yang mau kita lakukan terhadap balita kita. Lebih mudah kepada anak-anak yang sudah sekolah karena separuh hari mereka sekolah lewat online. Tapi kalau buat yang balita, katanya belum banyak yang melayani program-program untuk itu, gitu kira-kira ya. Tapi yang bisa saya garis bawahi adalah takeaways dari webinar kita ini tentu saja tidak hanya bisa digunakan untuk anak 0 sampai 5 tahun. Bisa digunakan bahkan sampai anak awal-awal pra remaja juga bisa beberapa takeaways-nya nanti ya. Nah, James Heckman, ya seorang pemenang Nobel di bidang ekonomi, itu mengatakan bahwa 0 sampai 4 tahun itu merupakan golden period yang katanya kalau dilihat dari, ini dia mungkin karena dia ahli ekonomi ya, dia bilang pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling efisien dan paling besar balik modalnya dibandingkan dengan pendidikan lainnya. Ya. Oke, nah ibaratnya kita lagi bikin gedung, sebetulnya sekarang ini di usia-usia yang golden age ini, kita bikin fondasinya. Setinggi apapun, seberat apapun nanti bangunan yang akan kita bangun, tentunya akan sangat berpengaruh dengan bagaimana kita membangun fondasi saat ini. Nah, jadi aku relate banget dengan beberapa statement ataupun hasil penelitian dari organisasi-organisasi profesi yang terkait dengan perkembangan anak. Jadi ada Ikatan Dokter Anak, ada Himpunan Psikologi, ada dan seterusnya ya, banyak ya. Itu mengatakan bahwa kita perlu menitikberatkan pentingnya orang tua dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak terlepas dari apapun kesulitan yang kita hadapi sekarang. Jangan khawatir, kesulitan yang sekarang dihadapin orang di seluruh dunia ya. Jadi pertaruhannya satu generasi ya. Pertaruhannya satu generasi kalau kita berbuat optimal dan sebaik mungkin sebagai orang tua ke anak-anak kita yang usianya sekarang balita, berarti kita punya sumbangan yang luar biasa di tahun 2045 nanti ya. Nah, kenapa tema ini dibuat? Jadi ceritanya begini, narasumber kita hari ini itu mendalami tentang hubungan interaksi ibu dan anak. Ya, beliau juga melakukan penelitian yang serius dan penelitiannya serius dan hasilnya juga nanti akan diceritakan ke kita ya. Bagaimana sih sebetulnya kita membina hubungan interaksi dengan anak. Kelihatannya gampang ya interaksi ya, tapi ternyata banyak banget tekniknya yang nanti akan dibagi dan saya yakin takeaways yang didapatkan cespleng lah, bisa dipakai langsung sehari-hari ya. Oke, boleh di-share PPT-nya Mas Joy Parenting Admin?
PPT saya. Oke. Oke. Iya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas 3 hal ya. Walaupun judulnya tadi interaksi ibu anak, tapi kita mencoba untuk membahasnya tahap demi tahap, mengikuti cara kita berpikir gitu ya, kira-kira ya. Yang pertama, memahami tahap perkembangan anak. Kenapa penting? Karena kalau kita mendampingi anak-anak usia 0 sampai 5 tahun, tentu saja tidak sama dengan ketika kita mendampingi anak usia sekolah dasar misalnya. Makanya penting banget nanti kita memahami tahap perkembangan anak, sehingga apa yang akan kita lakukan itu betul-betul age appropriate. Jadi sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya pada saat ini. Yang kedua adalah memfasilitasi stimulasi anak melalui kegiatan bermain. Kenapa ya kok mesti membahas bermain dulu? Teman-teman, bermain ini merupakan salah satu tool yang powerful buat anak-anak 0 sampai 4 tahun untuk belajar berbagai hal yang dia hadapi di dunianya, ya. Dan yang terakhir baru kita masuk seperti apa sih interaksi ibu anak yang efektif, dan nanti narasumber akan membagikan tips-tips praktis yang mudah-mudahan bisa langsung dipakai ya sehari-hari. Oke, terima kasih. Dan sekarang saya langsung menyapa menyapa Mbak Wita. Halo Mbak Wita. Halo Mbak Neno dan para Joy Parents, selamat siang. Apa kabar Mbak Baik, Wita? alhamdulillah masih tetap survive. Masih tetap survive ya, dengan segala dramanya ya. Nah, Mbak Wita ini kolega saya. Jadi Mbak Wita juga psikolog, Mbak Dea Witasari. Namanya panjang banget ya. Sarjana psikologi, master psikologi terapan, psikolog ya. Nah, ketika Mbak Wita mengambil masternya, mengambil magisternya. Nah, pada saat itulah Mbak Wita mengambil tema interaksi ibu dan anak, karena magister psikologi terapan yang Mbak Wita ambil itu khusus tentang anak usia dini, gitu ya, betul ya Mbak Wita ya? Betul. Gitu, betul ya. Nah, Mbak Wita, untuk menghemat waktu, kita langsung saja ya. Sebenarnya saya punya bintang tamu satu lagi sih. Saya punya bintang tamu satu lagi. Kenalin dong. Kenalin dong Tina. Halo semuanya. Salam Hai Tina Sindukusumo, apa kabar? Baik, senang banget bisa ikutan ini. Iya, aduh kamu seger banget hari ini deh Tin. Aduh makasih. Ya. Tina Sindukusumo ini ibu dari anak 1 tahun 8 bulan ya Tin? Ya, betul. Betul ya. Jadi Tina nanti juga akan ikut ngobrol di dalam webinar ini. Mewakili Joy Parents kali ya. Iya. Mewakili Joy Parents yang ada di sini. Ya. Welcome Tina, semoga bisa menikmati webinar ini ya. Oke. Mbak Wita. Ya, Mbak Neno. Ya, kita mulai aja. Ya, kita mulai aja. Nah, kalau kita membahas tentang interaksi dan anak gitu ya, interaksi ibu dan anak, kenapa kita harus terlebih dahulu paham terhadap perkembangan anak? Logikanya gimana tuh, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Neno pertanyaannya. Tapi mungkin kalau tadi pertanyaan Mbak Neno ibu dan anak, tapi mungkin ayah juga kali ya. Jadi orang tua, parents tentu. Itu ada dua gitu ya. Jadi ayah dan anak. Cuman memang kebetulan di riset yang saya lakukan itu yang diajak ibunya waktu itu. Tapi sebetulnya ini applicable buat ayah juga gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya Mbak Neno, kenapa sih penting? Nah, saya akan dibantu untuk menjelaskan kepada para Joy Parent di sini. Ada slide PPT juga yang mungkin nanti bisa dilihat oleh para audiens di sini. Pertama, memang orang tua atau ibu khususnya di sini perlu memahami tahap perkembangan anak, karena anak itu kan mengalami tingkat kematangan sesuai dengan tahapan usianya. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai usia 1, 2, 3, apalagi di usia sampai 4 sampai balita, itu mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda-beda. Makanya orang katakan itu adalah perkembangan golden period, karena memang sangat pesat dan memiliki
tugas perkembangan yang berbeda-beda. Nah, orang tua perlu tahu karena diharapkan orang tua itu punya menjaga ekspektasi orang tua gitu ya, yang realistis. Jadi ketika anak baru usia katakanlah seperti anaknya Mbak Tina ini kan baru 1 tahun 8 bulan tadi ya. Nah, tapi jangan sampai ekspektasinya seperti kita misalnya lihat keponakan atau lihat kakaknya seperti anak yang usianya lebih tua. Itu nggak realistis buat anak maupun buat kita. Kasihan anaknya, kasihan kitanya, nanti stres sendiri gitu ya. Nah, kemudian apa saja sih yang perlu dipahami aspek perkembangan itu? Nah, kalau di slide para Joy Parent bisa melihat aspek perkembangan itu mulai dari fisik motorik, ya, kalau searah jarum jam, bahasa, kognitif, emosi, dan sosial. Nah, dengan memahami aspek tahap perkembangan pada anak-anak kita, orang tua nanti tentunya bisa menyesuaikan cara berinteraksinya yang acceptable buat anak itu seperti apa. Dan juga terkait dengan pemberian stimulasi yang tepat. Jadi kita orang tua nanti bisa tahu nih, apakah anak saya udah on track atau terlambat gitu. Jadi kalau misalnya ada yang perlu distimulasi, lebih cepat gitu intervensinya. Jadi lebih pas gitu. Nah, saya rasa informasi mengenai apa saja sih karakteristik perkembangan untuk masing-masing aspek yang di-expect dari masing-masing usia, itu banyak sekali resource-nya. Saya percaya para orang tua sekarang itu kan kemauan untuk menambah informasi mengenai tumbuh kembang anak itu kan cukup cukup besar, dan juga kalau kita mau mencari informasinya di googling misalnya ya, di web itu banyak sekali informasi yang bisa diperoleh. Nah, salah satunya kalau di slide yang berikutnya itu ada ini aplikasi ya. Ini zaman saya punya anak balita ini belum ada nih, sekarang keren sekali nih. Jadi nanti para parents bisa melihat milestone developmental anak itu apa aja sih, anak saya 1 tahun target perkembangannya apa untuk masing-masing aspek tadi yang disebutkan. Kalau dia nanti sudah 2 tahun, apa saja. Nah, ini saya sendiri belum pernah coba gitu ya, tapi ketika melihat gambaran, karena mungkin anak saya juga udah lebih besar gitu, tapi di sini orang tua akan sangat terbantu untuk melihat apa yang sudah istilahnya meet requirement gitu ya, dan apa yang masih agak tertinggal sehingga orang tua bisa segera melakukan intervensi pada saat dibutuhkan untuk membantu menstimulasi tumbuh kembang anak-anak kita gitu, biar nggak salah sasaran Mbak Neno. Karena kadang-kadang kitanya ekspektasinya terlalu tinggi, ekspektasi ke anak tinggi, dua-duanya stres gitu. Atau gini Mbak Wita, kadang-kadang ibu suka merasa anaknya lebih sudah pandai gitu ya, sudah bisa menguasai sesuatu, sehingga ketika menjelaskan ketika dia nakal, jelasinnya terlalu konseptual. Iya. Gitu. Jadi sesimpel anak belum paham. Iya. Benar, anak belum paham. Kamu nakal gitu kan. Nakal itu terdiri dari perilaku apa aja kan, kita mesti nggak kepikir kali nih, ya. Iya. Sama kadang-kadang begini, yang sering kan anak-anak di usia ini perkembangan motoriknya yang paling besar ya terjadi ya. Ekspektasi orang tua, wah kalau dia cepet bisa langsung jalan, hati-hati, dia merangkak nggak? Itu sering kali kita tanyakan. Oh dia nggak pakai merangkak, dengan bangganya orang tua bisa mengatakan itu gitu. Tapi hati-hati dalam setiap tahap perkembangan, proses perkembangan itu selalu ada manfaat. Gitu. Jadi tidak berarti kalau anak kita cepat langsung lari gitu, mungkin kita jadi harus waspada. Ada sesuatu yang perlu kita intervensi yang mungkin hilang, tidak terstimulasi karena anak kita contohnya tadi ya tidak merangkak gitu. Atau perkembangan bahasanya. Gitu ya. Sampai umur 5 bulan, 8 bulan, 9 bulan gitu, kok tiba-tiba terus skill kemampuan berbahasanya itu jadi kok tidak seperti yang di-expect. Kalau kita udah punya contoh milestone apa saja yang di-expect di tahap perkembangan itu, orang tua akan bisa langsung detect, bisa konsultasi ke dokter anaknya kah, ke psikolog anak kah gitu. Supaya stimulasinya bisa lebih tepat dan lebih akurat gitu. Iya. Jadi sesimpel gini ya Mbak Wita, kalau kita udah punya checklistnya,
Misalnya ketika anak kita 1,5 tahun, tapi kok kosakatanya baru 10 gitu misalnya ya, kita perlu, ini kurang stimulasi, jadi jangan cepat-cepat menuduh anak kita terlambat bicara. Bisa jadi kita sebagai ibunya kurang menstimulasi gitu ya? Iya, bisa jadi begitu. Ya. Tapi memang harus dikonsultasikan dengan profesional ya. Supaya kita nggak salah gitu. Atau sebaliknya, anak ini ada diagnosa tertentu tapi orang tuanya denial. Itu juga sebaliknya bisa saja terjadi begitu. Ya. Ya, silahkan. Lanjutkan Mbak Wita. Oke. Nah, tentunya hal-hal ini tadi yang perlu dipahami oleh para orang tua, sehingga nomor satu selain dan kadang-kadang gini, biasanya ada kakak gitu ya di satu keluarga itu, kakak yang lebih tua mungkin pengalaman membesarkan anak yang lebih tua agak beda nih sama si adik yang masih usianya balita. Itu bisa jadi nanti juga di-compare tuh. Nah ini juga hati-hati sehingga kita punya standar karena kita udah anak pertama kita misalnya gitu ya, standarnya itu kok adiknya begini gitu. Jadi kita mungkin jadi menuntut lebih pada dia, kok nggak kayak abangnya sih, kok nggak kayak kakaknya gitu. Jadi comparing gitu ya? Comparing, padahal betul kan, padahal anak kita tuh unik ya, punya ciri khas sendiri, punya keunikan sendiri, sehingga fungsinya orang tua itu memberikan ruang seluas mungkin supaya tumbuh kembangnya optimal. Oke. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nino. Oke, jadi Tin, kebayang ya Tin ya, dengan memahami milestone atau tanda-tanda di setiap usia perkembangan anak itu benar-benar membantu kita untuk melakukan kalau kita mau mengintervensi ya tanda kutip gitu ya. Intervensi itu nggak selalu negatif, jadi kita melakukan intervensi ke anak itu benar-benar tetap tepat sasaran ya. Tepat sasaran, tepat waktu gitu kira-kira. Jadi yang pertama kita harus tahu tahap perkembangannya ya. Iya, tahap perkembangannya apa 0 sampai 4 tahun itu gitu kan. Karena dari 0 sampai 5 pun sebetulnya masih bisa dibagi-bagi lebih kecil-kecil lagi gitu ya. Dan aku setuju tadi Mbak Wita bilang tiap anak-anak unik gitu. Bukan kita tidak boleh membanding-bandingkan, tentu saja boleh membanding-bandingkan kalau dalam kerangka bahwa itu nanti dijadikan patokan, kalau tidak berarti harus ada apa yang harus kita lakukan. Gitu kira-kira ya Tin? Iya, oke. Oke. Iya, Mbak Wita, ini kalau kita bahas soal perkembangan anak gitu ya. Kemudian di awal tadi, saya ingat Mbak Wita waktu di podcast itu bilang bahwa Mbak Neno, kalau kita bahas soal perkembangan anak dan kita mau menstimulasi ataupun mau mengintervensi gitu ya, maka salah satu tools yang powerful itu adalah bermain, gitu. Ya. Kenapa ya kok bermain itu jadi powerful banget buat anak-anak usia 0 sampai 4 tahun, 0 sampai 5 tahun, Mbak Wita? Iya. Mau dibilang tools, mau dibilang cara, mau dibilang apa gitu ya. Metode, approach gitu ya. Apalah itu ya. Tapi dunianya anak itu kan bermain. Hidup mereka adalah bermain. Jadi orang tua manfaatkanlah para orang tua dunia bermain mereka itu sebagai sarana untuk membantu menstimulasi anak-anak kita, ya, karena itu dunianya yang dipahami anak itu bermain, belajarnya anak itu bermain melalui bermain, gitu, ya. Nah, yang perlu diperhatikan orang tua itu fungsinya sebagai fasilitator, ceritanya memfasilitasi stimulasi dengan cara bermain, karena dunianya mereka bermain. Nah, yang bisa dilakukan, kita bisa memberikan materi atau aktivitas kegiatan permainan, tentunya yang sesuai dengan tahap perkembangannya ya. Kalau tadi kita sudah paham milestone perkembangannya, jadi kita bisa memanfaatkan apa ekspektasi atau tugas perkembangan di setiap usia, sehingga kita bisa tentukan aktivitas bermain yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Nah, yang kedua, ini orang tua juga perlu memahami tahap perkembangan bermain. Nah, bermain pun ternyata ada tahap perkembangannya gitu ya, karena seiring dengan kematangan tumbuh kembang anak. Ya.
perkembangan bermain ini pada anak bisa dilihat secara kognitif. Ini juga dari teorinya Piaget. Jadi dia juga Piaget melihat bagaimana dia seorang anak gitu ya, melihat seorang anak permainannya pun berkembang seiring dengan perkembangan kognisinya. Dan yang kedua, ada tahap perkembangan bermain anak yang dilihat dari sudut interaksi sosialnya. Nah, setelah kita tahu ekspektasi dari setiap tahap itu, baru nanti orang tua perannya harus seperti apa. Gitu. I see. Bisa ngasih contoh nggak, Mbak Wita, yang kedua nih? Aku tertarik sama yang kedua. Kan bermain itu ada tahapannya, mengikuti tahapan perkembangan anak gitu ya. Kemudian memahami tahap perkembangan anak itu bisa juga kita pahami secara kognitif. Kira-kira apa contohnya tuh, Mbak? Oke. Sebetulnya di slide PPT ini ada kami sudah mencoba menuliskan. Mungkin kita bisa, saya akan menjawab seiring saya menjelaskan, boleh Mbak Neno? Boleh banget. Ya. Jadi saya biar berurutan nih 1, 2, 3-nya gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari slide yang selanjutnya. Kenapa memberikan materi dan aktivitas permainan itu kok harus sesuai dengan tahapan usianya dulu gitu ya. Nah, ini kan cara orang tua lewat bermain itu adalah untuk menstimulasi, bukan sekedar main-mainan yang nggak bermakna gitu, tapi disitulah anak belajar. Ini kalau ada lingkaran-lingkaran yang cakep sekali, ini yang sebelah kiri, tingkat kesulitan bermainnya juga harus pas. Jangan terlalu gampang, kalau titik yang di tengah, anak gampang bosen. Mainan kalau udah bosen kan dilempar-lempar gitu ya, nggak interest gitu, nggak ada menarik-menariknya. Tinggal aja gitu ya. Tinggal, kalau nggak dibuang gitu ya. Nah, ini ada yang di tengah ini yang kira-kira pas. Nah, ini orang tua bisa bantu menemukan yang pas. Atau karena tuntutannya terlalu tinggi, atau kita lupa tidak melakukan interaksi, mainannya jadi terlalu kompleks buat usia anak. Jadilah dia frustrasi, karena permainannya terlalu sulit buat dia. Terlalu susah ya. Ya. Nah, kemudian yang di tengah tadi ini sudah digambarkan ya, aspek tahap perkembangannya gitu ya. Dan tentunya mainannya seperti apa? Haruskah kita ganti-ganti itu? Kalau bicara mengenai industri mainan anak, itu kayaknya semua mainan pengen dibeli deh sama orang tua gitu ya. Syukur kalau kita ada lorotan dari tetangga, kakaknya atau sepupunya gitu ya. Tapi kalau enggak harus loh orang tua selalu beli mainan baru. Tapi bagaimana cara orang tua, kalau istilah saya, storytelling dari mainan ini? Kalau usia yang lebih bayi misalnya ya, yang lebih masih 1 tahun, 1,5 tahun, paling dilempar-lempar, diayun-ayun gitu ya. Tapi begitu udah agak besar, baru dia klasifikasi warna, bentuk dari barang yang sama, dari permainan yang sama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini pertanyaan Mbak Neno tadi. Di slide selanjutnya, para Joy Parents bisa melihat. Oh ya, sebentar. Tips memilih mainan ini ada tambahan ya, jadi harus sesuai dengan tahap perkembangan. Terus pilih mainan yang open-ended. Jadi jangan yang terus, kalau yang lebih mudah kan dipencet, langsung keluar suara, ya udah gitu ya, jadi tidak lebih gitu. Nah, kalaupun nggak menemukan alat permainan lain, orang tua bisa membantu menjelaskan, gitu ya, nggak hanya bunyinya yang dikenalkan, tapi gerakan anaknya gitu ya. Nah, less is more. Mainan jangan terlalu banyak. Sekali main 15 menit misalnya, fokus pada beberapa permainan dulu, dimaksimalkan, baru kita akan pindah ke permainan berikutnya. Gitu ya. Nah, sekarang bicara mengenai tahap perkembangan nih, pertanyaan Mbak Neno yang tadi ditanyakan. Nih, di slide selanjutnya, apa sih kok ada tahap perkembangan bermain kognitif gitu ya? Ini jadi karena berdasarkan perkembangan kognitifnya, pada anak yang usia muda, itu permainannya juga, nah ini kalau tadi kan lebih yang berulang-ulang, yang digoyang-goyang, makanya kalau di box bayi itu ada mainan yang digantung-gantung, muter-muter, atau gitu bunyi gitu ya. Nanti pada anak usia, ini sampai 2 tahun masih begitu. Kemudian ada transisinya, jadi usia mulai 1 sampai 7 tahun, mainnya mulai simbolik. Kotak sabun jadi handphone, jadi mobil, mouse-nya ayah atau ibu di rumah jadi mobil-mobilan gitu ya, sampai dia nggak bisa bedain mana cermin, mana iPad gitu. Nah itu kalau hati-hati kasih gadget ke anak-anak usia ini, nggak tahu bedanya dia, gitu ya. Oke. Bermain konstruksi, nyusun-nyusun ya,
balok-balok, atau bermain simbolik ini seperti gambar ini, dokter-dokteran yang jadi pasiennya panda gitu ya, atau kalau nggak punya panda yang jadi pasiennya ibu atau ayah misalnya. Nanti lebih besar, usia 7 tahun sampai sekitar 12 tahun, itu lebih konkret lagi. Itu mulai mainan yang pakai aturan. Main congklak, mungkin main ini ya, loncatnya ke kanan, ke kiri, yang udah ada rules-nya. Jadi jangan paksa anak yang masih muda diajak main congklak misalnya gitu ya. Kalah terus sama kakaknya yang lebih gede gitu. Iya, karena pemahaman tentang aturannya belum sampai ya. Iya, betul. Nah, itu kalau secara kognitif ya, Mbak Neno. Iya. Tadi ada secara interaksi sosialnya. Nah, di slide berikutnya, ini para Joy Parents bisa melihat. Ini tahap perkembangan bermain berdasarkan munculnya interaksi sosial anak. Jadi skill interaksi sosial anak. Itu ada yang sifatnya non-social play, itu 3 pertama, kalau para Joy Parent lihat, itu uninvolved, itu nggak terlibat sama sekali, jadi nggak peduli anak itu ada di tempat bermain, dia nggak peduli ada orang lain. Atau onlooker, dia ada sebelah anak lain, nggak apa-apa gitu ya, tapi juga nggak mungkin ikut omong, tapi nggak berpartisipasi gitu. Atau solitary, jadi main sendiri, biasanya udah 2-3 tahun. Nah, setelah itu mulailah social play. Bisa main di dekat anak lain, bisa aja sama-sama ngejar bola tapi sendiri-sendiri gitu ya, nggak ada interaksi, tapi udah paralel gitu. Kemudian mulailah asosiatif. Nah, ini bisa saja sudah ada obrolan gitu ya, tapi tujuan bermainnya masing-masing, misalnya di playground, yang satu main bola, yang satu main otopet misalnya gitu. Mereka sekali ketemu tapi nggak main bareng. Nah, setelah lebih matang, barulah kooperatif. Di sini udah bisa main sepak bola, itu kan tim. Main basket berdua atau bertiga, nah itu kan udah mulai ada ada interaksi kerjasama gitu. Ya. Itu Mbak Neno yang tadi. Oke, Tina. Ya. Tina, coba kamu lihat PPT ini deh, Tin. Iya. 1 tahun 8 bulan. Journey kamu bareng sama anakmu ya. Bisa dilihat nggak kira-kira tahapan perkembangan bermainnya sekarang di mana ya gitu? Kayaknya kalau dia itu sebenarnya udah antara nomor 2 sama 3 kalau aku perhatiin. Oke. Jadi dia kalau main sama anak yang yang lebih tua, misalnya ada sepupunya umur 4, dia cuma lihat, tapi habis itu dia tetap main sendiri. Jadi dia kayaknya belum tertarik untuk berinteraksi sebanyak itu gitu, karena dia kayaknya masih di umur yang I still enjoy all my toys gitu, for myself. Kayak itu masih yang kayak gitu. Jadi dia belum yang terlalu ingin main sama sepupunya gitu. Tapi kadang-kadang lihat juga kalau dia tertarik. Jadi masih antara nomor 2 sama 3 kayaknya sih. Gitu. Ini saya suka nih statementnya Tina barusan mengatakan dia sedang ada di usia ini, berarti kan maminya paham ya gitu ya, nggak maksain gitu. Maksudnya kalau saya sih nggak maksain dia untuk main, cuman kadang-kadang kan kita juga kalau misalnya saya sebelum lihat ini saya pikir kayak kok dia antisosial gini, apa dia anaknya sangatlah suka sendiri, tapi ternyata enggak, mungkin emang dia lagi di tahap itu ternyata gitu, maksudnya setelah lihat ini gitu. Iya. Jadi nggak boleh cepet-cepet nuduh ya, Tin? Iya, nggak boleh judging ya. Nggak boleh judging, betul. Nggak boleh judging gitu ya. Mbak Wita, setelah kita memahami nih tahap perkembangan bermain berdasarkan munculnya interaksi kan, tentunya juga kita berharap orang tua bisa menjadi apa tadi sebutannya facilitator ya, bisa menjadi fasilitator yang pas di setiap tahapan ini, atau menjadi facilitator sesuai dengan kebutuhan anak ini gitu ya. Betul. Silakan Mbak, dijelasin Mbak. Ya, jadi fungsi orang tua apa? Tadi Mbak Neno sudah jelaskan ya sebagai fasilitator. Jadi peranan orang tua saat bermain sama anak itu ada perannya, role-nya. Dari nomor 1, ini kalau para Joy Parent lihat, uninvolved tuh orang tua tidak memberikan perhatian sama sekali untuk bermain. Jadi anaknya bermain sendiri, orang tuanya duduk sibuk dengan pekerjaan masing-masing, apapun itu pekerjaannya, misalnya di dapur masak atau sedang online shopping misalnya, itu juga orang tuanya lagi sibuk gitu ya. Ya, pokoknya beraktivitas masing-masing. Tapi ada yang role orang tuanya itu onlooker.
Ya, orang tua melihat. Jadi walaupun saya kerja di sini, tapi saya melihat anak saya lagi bermain di situ. Jadi mengawasi gitu. Atau lebih lagi stage manager. Ini semacam manajer panggung gitu ya. Orang tua membantu menyiapkan permainan, semua disiapin. Yuk kita main. Jadi orang tua bantu beres-beres gitu ya. Beres-beres itu menyiapkan maksudnya. Ya, dan kalau mama tolong bukakan gitu. Nah, misalnya membantu membukakan. Jadi betul-betul jadi stage manager buat anaknya ketika sedang bermain. Nah, lebih dari itu co-player. Nah, di co-player ini orang tuanya ikut bermain, jadi partner, jadi mitra. Ikut main sama-sama, duduk bareng misalnya di playmat gitu ya, atau di ruang bermain sama-sama gitu. Nah, lebih dari itu ada yang namanya play leader. Nah, di sini orang tua mencoba bermain gitu ya secara lebih aktif. Jadi misalnya dia kesulitan, kemudian orang tua membantu. Terus orang tuanya menjelaskan kenapa ini begini. Jadi memperkaya dan mengembangkan permainan. Misalnya ya bola. Bola tadinya anak misalnya cuma digelinding-gelindingin aja. Bola ini bisa lo dilambungkan gitu. Jadi lebih diperkaya lagi untuk mengembangkan tadi skill anaknya terhadap mainan kan sebagai stimulus gitu ya sebetulnya ya. Jadi bola ini fungsinya banyak loh gitu. Atau kalau misalnya bucket ember yang warna-warni gitu ya, bisa buat ini, tapi bisa ini buat apa aja ya? Oh, buat bawa air, oh buat siram tanaman, oh bisa buat gayung misalnya gitu. Itu kan di-elaborate lebih. Nah, yang keenam itu sebagai director. Ya, director itu berarti orang tua mengendalikan aktivitas permainan dan apa yang harus dilakukan oleh anak. Nah, ini biasanya sudah lebih advance. Biasanya nanti sifat atau peran orang tuanya sudah bersifat kepada hal-hal yang sifatnya akademis. Ayo coba dihitung, ayo coba ditulis gitu. Tapi tetap anak yang ini ya, maksudnya di sini kalau dikatakan mengendalikan itu tidak menentukan, tapi ada sedikit tuntutan bahwa anak harus lebih gitu dari apa yang sedang dia kerjakan atau sedang dia mainkan. Nah ini jadi bergerak di sini nih peran orang tua gitu. Ya. Tapi apakah kita harus menentukan peran kita salah satu ini aja atau kayak kadang-kadang kan ada kalanya kita sibuk, ada kalanya kita nggak sibuk gitu. Jadi kadang kita bisa uninvolved benar-benar, tapi kadang kita bisa di play leader gitu. Betul. Pada saat bukan jam bermain, bisa saja kita uninvolved. Oke, jadi itu normal ya Mbak? Maksudnya normal, semuanya normal. Ke-6 ini bisa jadi ada gitu. Makanya kalau saya boleh sarankan gitu ya, bermain itu memang ketika kita juga ready untuk bermain. Jangan pada saat kita lelah, jangan pada saat kita ada aktivitas lain gitu ya. 15 menit tapi meaningful, tapi berkualitas, itu bagus buat anak. Misalnya nanti pagi, nanti sore lagi ya. Mending begitu. Ini bukan berarti sepanjang hari ya. Iya. Kita juga jadi ibu atau jadi orang tua jadi tidak produktif gitu, karena kita juga punya tugas masing-masing gitu. Apalagi untuk para orang tua yang bekerja ya. Kan tidak sepanjang waktu kita ada di rumah. Oke. Gitu, jelas ya Tin ya? Jelas. Ya, jadi bukan berarti bahwa kita hanya memilih satu peranan aja sepanjang usia anak. Dan yang kedua, kalau aku nggak keliru yang dijelaskan Mbak Wita, bahwa ini bukan perkara mana peranan yang baik dan mana peranan yang buruk, tapi semuanya ini bisa meaningful, semuanya ini bisa punya kontribusi positif. Kalau tadi dicocokkan dengan slide yang sebelumnya tadi ya, anak ada di posisi yang mana gitu ya. Oke Mbak Wita, jelas banget ini tentang bermainnya. Joy Parents, aku pengen ini dong, pengen melihat juga nih, jadi interaksi kita sama Joy Parents. Boleh nggak di kolom chat, tolong ditulis ya. Dua ya, saat ini 2 peranan Joy Parents saat bermain sama anak, itu yang mana aja sih yang sering diterapkan? Boleh dong ditulis di chat box ya. Nanti akan kita lihat. Oke Mbak Wita, aku masuk ke pertanyaan berikut ya. Ke pertanyaan berikut karena dari yang pertama tadi sudah sangat clear bahwa kita harus memahami posisi anak
di tahapan perkembangan itu ada di mana. Kemudian karena kita sedang membicarakan anak usia dini, maka bermain itu merupakan cara, merupakan tools, merupakan teknik, merupakan approach ya yang powerful ya untuk belajar ya. Oke, yang pertanyaan berikutnya ya. Nah, setelah kita memahami bagaimana membaca tahap perkembangan dan bagaimana peran yang kita bisa ambil sebagai fasilitator kegiatan bermain anak, ini kita masuk ke inti bahasan kita yang sesungguh-sungguhnya nih Mbak Wita ya. Nah, tadi nggak sungguh-sungguh ya. Baru intinya ini itu ya. pemanasan ya. Iya, aku di depan tadi udah bilang Mbak Wita membuat penelitian khusus tentang interaksi ibu dan anak. Catatanlah bukan berarti ayah tidak ikut gitu. Ayah tentu saja sangat diharapkan untuk ikut serta. Nah, supaya orang tua bisa lebih mudah melakukan refleksi diri. Sebenarnya ada patokan atau KPI-nya nggak sih mengenai bagaimana seharusnya kita berinteraksi? KPI ya, Key Performance Indicator kayak di KPI ngantor ya. Iya, iya. Mungkin ini ada 4 faktor kunci interaksi yang berkualitas, dan ini 4 aspek inilah yang pada waktu riset saya lakukan, ini yang dilihat Mbak Nino. Ini saya merasa terhormat sekali, ada peserta, ada pembimbing saya, Ibu Rini Hildayani, halo. Hai Mbak Rini. Mudah-mudahan monitor ya. Mohon izin nih, saya jelaskan nih. Oke, thank you for joining. Jadi ada 4 aspek yang kita lihat dalam seorang ibu berinteraksi dengan anaknya, atau orang tua berinteraksi dengan anaknya. Yang pertama affection atau kehangatan. Ya, affection ini bicara mengenai kehangatan nggak cuman fisik ya, tapi juga emosi. Jadi kehangatan itu kedekatan fisik juga termasuk ekspresi positif kepada anak kita. Yang kedua, responsiveness, tanggap. Jadi bukan slow rest gitu ya. Kalau kita suka di chat orang suka maaf slow rest, sama anak jangan slow rest ya. Nah, ini diharapkan orang responsiveness ini apa? Bagaimana kita berespon terhadap stimulus. Stimulusnya itu apa yang dilakukan oleh anak ya. Bisa emosinya, misalnya marah atau senang gitu ya. Kata-kata yang diucapkan anak, ketertarikan atau interest anak pada sesuatu, dan juga pada perilaku boleh atau enggak boleh. Itu bagaimana orang tua merespon stimulus yang bentuknya itu tadi. Ya. Nah, yang ketiga, encouragement atau memberikan dukungan. Dukungan ini sifatnya dukungan yang aktif untuk membantu anak bereksplorasi lebih. Misalnya dia berusaha melakukan sesuatu atau berprestasi atas satu kegiatan yang belum pernah dilakukan, yaitu kita encourage ya. Kemampuannya, inisiatifnya, rasa ingin tahunya, kreativitasnya, dan juga bermainnya. Nah, itu kita sebagai orang tua perlu memberikan encouragement atau dukungan. Yang keempat adalah teaching atau pengajaran. Ini bukan kayak guru mengajarkan ke murid di kelas, tapi bagaimana orang tua menciptakan percakapan dan suasana bermain bersama untuk menstimulasi kognisinya anak, termasuk juga menjelaskan atau mengajukan pertanyaan gitu ya, untuk biar anak itu mikir. Gitu. Jadi kan perlu distimulus. Kalau nggak ditanya, anak-anak ini nggak akan cerita mungkin gitu ya. Jadi orang tua perlu ada di sini faktor atau aspek teaching itu yang dimaksud di situ untuk mengeksplorasi lebih pemikiran anak. Gitu. Iya. Ini godaan banget yang nomor 4. Yang nomor 4 godaan banget loh Mbak Wita. Kita bawaannya maunya ngajarin terus gitu. Harus bisa baca sebelum masuk TK. Wah, salam deh gitu ya. Belum lagi yang datang ke tempat praktek kan. Ini tolong ya Bu ya, nanti kalau ini tolong dibilang sudah bisa baca, sudah bisa ditinggal, sudah bisa lepas, segala macam. Ya. Terlalu banyak ekspektasi juga nggak boleh ya. Kenapa? Terlalu banyak ekspektasi waktu ngajarin tuh nggak boleh ya. Iya. Iya, balik lagi ke tahapan perkembangannya dia. Tetap fokus ke situ ya, ke tahap. Betul, itu jadikan baseline. Iya, iya. Iya, Tin. Jadi kalau mainan, Tin, jangan 10 mainan ada di hadapan anak semuanya.
Pakai satu-satu aja ya. Ya nanti kamu bingung terus di belakang marah-marah karena berantakan, ya. Bantu anaknya buat fokus gitu. Oke Mbak Wita, tolong jelaskan soal affection, kehangatan Mbak. Oke, nah kalau tadi ada aspek kehangatan, ini mungkin ada beberapa, kalau saya bilang ini indikator, gitu ya. Kalau kriteria itu kayaknya semua harus tercapai gitu. Nah kalau indikator itu nanti ini bisa jadi panduan nih buat para parents gitu ya. Apa saja sih kalau affection itu kurang lebih apa yang terjadi? Nah di sini ada beberapa checklist yang bisa dijadikan panduan buat para orang tua ya. Pertama, kedekatan fisik dengan anak. Jangan jauh-jauh, satunya di kamar makan, satunya di ruang TV, ngomongnya teriak-teriak gitu ya. Jadi nggak ada tuh affection-nya, hilang itu sense of affection-nya. Menunjukkan emosi yang hangat, ya, tunjukkan mungkin dengan intonasi, dengan kata-kata, atau mungkin dengan fisik gitu ya. Termasuk tersenyum kepada anak, gitu ya. Tersenyum itu kan katanya ibadah, itu anak merasa adem loh kalau orang tuanya tersenyum ya. Berbicara dengan nada yang hangat, memberikan pujian, memuji anak gitu ya. Kemudian menggunakan ekspresi positif terhadap anak. Ekspresi ini bisa verbal, bisa non-verbal. Jadi ini sambil kita mengajarkan juga ya pilihan kata-kata yang memang nyaman buat anak merasa terlindungi gitu ya, merasa confident, timbul itu karena kita affection-nya cukup. Dan terlibat aktif dalam interaksi dengan anak. Pada saat tadi kita bermain perannya lagi intens gitu ya, dengan anak, nah itu ada interaksi dengan anak. Itu untuk yang affection. Nah, yang berikutnya, responsiveness. Yang tanggap tadi. Responsiveness, ini ada beberapa checklist yang para orang tua bisa lihat. Memberi perhatian pada aktivitas yang dilakukan anak. Jadi anaknya ngapain kita harus tahu. Jangan-jangan dia main benda yang berbahaya gitu ya. Jangan-jangan dia bermain sesuatu yang kok itu lagi gitu ya. Jadi kasih perhatian. Kita bisa tanya, kenapa adik suka ini? Apa yang menarik gitu kan, kalau lagi suka kan biasanya itu terus gitu ya. Itu bisa dijadikan sarana untuk ngobrol nih dengan anak. Lalu merubah kegiatan atau aktivitas untuk memenuhi ketertarikan anak. Misalnya tadi terlalu fokus pada satu benda, coba dikembangkan lagi ke aktivitas yang lain. Fleksibel terhadap perubahan aktivitas atau ketertarikan anak. Anaknya udah bosan ke sini pengen main yang lain, udah deh sini aja gitu ya. Karena mungkin kita kesel pindah-pindah karena kita duduk sini bisa sambil WhatsApp-an misalnya gitu. Nah, itu kalau perlu kita harus fleksibel nih memenuhi ya. Kalau ikut jalan, ayo mama jalan ya, ikut jalan dulu. Mungkin mau ambil air atau mau ke toilet dulu gitu. Jadi jangan terlalu rigid gitu ya kita sebagai orang tua. Mengikuti apa yang anak sedang berusaha lakukan, paling nggak monitor. Berespon terhadap emosi anak. Kalau dia buka botol mukanya udah merengut, berarti ada sesuatu ya. Biasanya mukanya datar-datar aja, ini kok udah berbeda. Nah, kita berespon. Tentu saja yang relevan. Kemudian menatap anak ketika akan berbicara atau membuat suara. Makanya kan ada eye level berbicara dengan anak gitu ya. Mungkin itu salah satu. Kalau di dalam interaksi ini juga perlu diperhatikan. Kita perlu melihat, jadi anak juga fokus dia sedang berbicara dengan orang tuanya. Dan menjawab atau merespon suara atau kata-kata yang dimunculkan anak. Aduh enak ya, enak kenapa? Gitu. Jadi kayak kita menanggapi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh anak kita. Yang ketiga, langsung aja yang ketiga, adalah encouragement atau dukungan. Gitu ya. Nah, gini, menunggu respon anak setelah memberikan saran. Orang tua perlu lebih sabar. Ada pause-nya, ada jedanya. Jadi kalau kita ngasih saran, terus jangan gitu ya. Jadi harus ada jedanya. Tunggu anak mengolah, paham instruksi orang tuanya atau kata yang disampaikan orang tuanya, baru dia merespon. Mendorong anak untuk mengurus mainan, jadi makanya mainan secukupnya ya Tina, jangan 10 mainan dikeluarin, mungkin 2 atau 3 gitu ya. Dukung anak dalam membuat keputusan, jangan kita yang membuat keputusan, tetap ada di dia, tapi kita support. Dukung anak untuk beraktivitas secara mandiri, selama dia bisa melakukan sendiri dan kita tahu itu aman, beri kesempatan itu. Secara verbal mendorong usaha anak, ayo dek, kamu bisa, misalnya gitu ya. Kemudian menawarkan saran untuk menolong anak kalau diperlukan.
Jadi jangan anak nggak meminta kita langsung bantu, tapi kita tanya, adik susah ya, boleh mau dibantu, kita tanya. Jadi ada conversation, ada perbincangan di situ. Kemudian yang terakhir menunjukkan antusiasme mengenai apa yang anak lakukan. Nah, di aspek yang keempat, yang teaching tadi, gitu ya. Di sini kita bicara mengenai aspek-aspek, ya di slide yang terakhir ya, aspek-aspek yang tadi terkait dengan mengelaborasi lebih, gitu ya, menjelaskan alasan terjadinya sesuatu kepada anak. Ini kan mengajari sebab akibat. Menyarankan aktivitas untuk mengembangkan apa yang anak lakukan, supaya lebih luas lagi, tidak monoton. Mengulang atau mengembangkan kata-kata atau suara anak, gitu ya. Jadi kita ajak supaya anak punya kosakata yang lebih banyak. Melabel objek atau tindakan anak sambil belajar. Oh, ini namanya ini. Kalau tindakan begini namanya marah. Kalau begini namanya senang. Itu kan ngajarin melabel perasaan, ya. Kemudian terlibat dalam pretend play dengan anak. Misalnya tadi main dokter-dokteran atau masak-masakan, tamu-tamuan, gitu ya. Lalu melakukan aktivitas dalam tahapan atau langkah-langkah. Ini ngajarin proses, Bapak Ibu. Ngajarin sequence. Ya. Kemudian menjelaskan mengenai karakteristik objek kepada anak. Oh, misalnya halus, kasar, gitu ya, dingin, panas. Dan kemudian menanyakan informasi kepada anak. Kita tanya, minta feedback lah kalau bahasa orang tua ke anak. Tadi apa rasanya? Gimana? Gitu. Jadi kita tanya. Kalau dia memberikan jawaban yang nggak sesuai ekspektasi kita, ya biarin aja. Mungkin dia memang sedang belajar. Nanti kita bisa tanya di lain kesempatan dalam permainan yang berbeda. Mungkin gitu. Tapi habit atau perilaku ini yang perlu orang tua miliki ketika dia sedang berinteraksi dengan anaknya. Begitu, Mbak Nino. Gitu. Ya. Banyak banget takeaways-nya nih. Mbak Wita pertanyaannya udah banyak ini. Pertanyaannya udah banyak. Joy Parents ternyata kalau dilihat dari respon-respon yang ada di situ ya, yang ada di chat box kita, banyak kok ambil perannya, maksudnya ambil perannya nggak monoton di satu aja. Ya, jadi satu orang tua bisa 2, bisa 3 ya. Itu menyenangkan banget. Senang sekali ya. Nanti tinggal di apa spektrumnya diperluas lagi gitu ya. Spektrumnya diperluas, benar. Tin, gimana Tin? Udah kamu simak baik-baik belum? Udah simak baik-baik banget. Tapi apa takeaways yang bisa kamu tarik dari sini? Yang aku bisa tarik sih sebenarnya yang paling utama adalah kita mengekspektasi tuh harus sesuai dengan tahap perkembangan ya. Yang kedua, tapi aku tuh agak kadang-kadang suka bingung kalau anak lagi frustasi gitu. Kadang-kadang kan mereka kan, apalagi kalau anakku kan belum bisa ngomong yang jelas gitu. Jadi cara dia mengekspresikan emosinya tuh ya nangis, ya ketawa gitu. Maksudnya belum yang bisa ngomong-ngomong banget gitu. Nah terus kalau kita lagi ngajarin dia, kita lagi kasih affection juga. Pokoknya lagi semua yang tadi Mbak Wita jelasin, tapi dia responnya kok kayak malah, misalnya kita lagi muji dia, tapi dia malah jadinya tambang. Atau kita lagi bilang nggak boleh ya nak, kayak gini, dia malah nangis gitu. Maksudnya langsung kayak gitu. Itu tuh kita harus keep going atau gimana tuh Mbak? Kalau kayak gitu. Maksudnya kita harus tetap ngajarin atau kayak ya udah berhenti dulu, menenangkan dia atau tetap atau gimana gitu maksudnya. Silakan Mbak Wita, tanggepin dulu boleh. Ini pertanyaannya sudah pertanyaannya sekaligus menjawab pertanyaannya. Apa sih gitu ya? Karena udah close and jadi diterusin atau ini keep going atau dijeda dulu gitu ya. Kenapa kok mikir begitu, Tin? Karena ada dua alternatif itu. Karena kadang kalau kita jeda, maksudnya ntar dia pikir kita cuek. Misalnya kita kayak mau sok udah kamu misalnya ya udah kamu kok marah malah gitu, ntar dikira kita cuek. Tapi kalau kita terusin ngomong terus, ntar juga dia terlalu banyak informasi kita ya, maksudnya sebagai ibu kita takutnya dia terlalu banyak informasi juga yang kita kasih gitu. Iya, malah lebih frustrasi ya Tin ya. Takutnya kan lebih gitu. Oke. Tin, udah bagus yang ada di pemikirannya Mama Tina nih gitu ya. Betul, kalau diteruskan anak akan lebih frustrasi, akan lebih tantrum gitu ya. Betul, mungkin perlu dijeda. Tapi dalam jeda itu mungkin ada
diskusi, bahasa saya diskusi, tapi kalau sama anak mungkin ngobrol gitu, atau mungkin enggak ini tapi affection-nya keluarin deh gitu ya tadi gitu ya. Bisa jadi memang dia betul-betul frustrasi gitu. Jadi betul perlu tenang dulu gitu ya. Kenapa begini atau kenapa deh. Jadi kita berusaha apa ya, berempati ya kalau bahasa kita, walaupun dia anak kita gitu, itu untuk memahami apa sih yang sedang dia rasakan, walaupun dia belum bisa ngomong, tapi kan ekspresi atau kemampuan dia untuk mengatakan atau menyampaikan perasaannya itu ya memang masih limited, masih terbatas, nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi nanti as a parent gitu biasanya kita akan menemukan apa ya, ada feelingnya gitu. Oh, kalau gini nih anak saya ini lagi gini gitu. Nah, apal kok gitu orang tua gitu ya, gitu. Bisa baca ya? Ya, bisa baca gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Gitu, oke. Enak nih. Pekerjaanku separuhnya udah di ya ini ya Martina. Oh ya, maaf. Takeaways-nya sudah jalan. Nggak apa-apa, oke banget, Tin. Oke banget. Artinya kamu dengerin baik-baik banget ya. Berguna banget ya. Relate ya. Jadi di pembicaraan di sesi yang terakhir itu, kita lihat banget bahwa 4 kunci utama keberhasilan ketika kita menjalin menjalin interaksi antara orang tua dan anak, nomor 1 affection, gitu ya. Anget ya, jadilah orang tua yang anget, hangat, gitu kan. Kemudian tanggap. Nah, tanggapnya juga mesti ditambahin sama 1 faktor yang sebelumnya. Kalau tanggap jangan sambil lewat. Lihat matanya, iya kan? Iya, Tin. Kalau bicara sama anak, kalau anaknya ada di bawah, ya kita duduk. Sehingga kita bisa berhadapan-hadapan dengan anak tadi kata. Kalau pakai bahasanya Mbak Wita tadi, eye level. Ya, harus usaha level ya. mata kita. Iya, setara, ngajarin anak kesetaraan. Kemudian ada juga dukungan, dan yang terakhir adalah pengajaran. Langsung masuk tanya jawab ya Mbak Wita ya. Oke. Oke, ini banyak pertanyaannya, ada dari Fanny, dari Lia, dari Galih, Dani, Daisy, Egy, Dede, Lutfi, ada Pak Teguh juga nanya, senang banget Pak Teguh, halo ya. Kemudian dari Lia juga. Ini Fanny kalau aku lihat di chatbox izin untuk sholat ya. Oke, Lia, boleh mana? Lia silahkan buka di unmute. Silahkan langsung bertanya ke Mbak Wita, Lia. Mana Lianya? Halo Lia. Halo? Lia Latifah ya? Oh bukan. Bukan Lia yang pertama. Lia Latifah ini nanti aku, di belakang. Ya. Halo, selamat siang Ibu. Siang. Selamat siang. Li, wajahmu mana Li? Ya, silahkan Lia. Kayaknya mute ya. Lia masih mute-nya. Mia, sampean Lia. Ini pertanyaannya Lia. Bentar. Fanny lagi sholat. Panjang pertanyaannya. Kalau Lia belum ada, aku loncat ke Galih dulu kali ya. Galih? Galih ada? Halo, Mas Galih, saya kebetulan, jadi saya aja waktu. Oke. Siapa nih? Saya Trias, Bu. Oh, Trias, oke. Oke, Trias. Silahkan, Trias. Jadi, tadi saya tertarik sama yang aspek tahap perkembangan kemampuan sosial ya. Nah, itu kan tadi kalau nggak salah ada 1 sampai 6. Nah, itu di setiap, maksudnya 1 itu mewakili umur 1 tahun, 2 mewakili 2 tahun, apa ada kategori umur sesuai tahapnya masing-masing? Oke. Ya, silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Trias tadi ya. Yang nanya Pak Galih, tapi yang wajahnya muncul adalah wajah Trias, gitu ya. Oke, memang kalau kalau dilihat itu memang perkembangan
perkembangan kemampuan bermain berdasarkan interaksi sosial ini seiring dengan kematangan perkembangan sosial anak. Tapi tidak berarti 1-6 itu tadi usia 1, usia 2, usia 3, enggak ya. Karena kalau kita bicara anak yang misalnya tadi uninvolved gitu ya, mungkin bisa jadi sampai 2 tahun, bisa jadi ada tuh uninvolved-nya anak ini bermain. 1 tahun pastilah mungkin ya, karena dia belum 2 tahun mungkin, tapi 2 tahun tuh udah mulai ke onlooker dan solitary. Jadi nggak ada nggak ada yang pas ini setahun sini terus langsung ke tahap 2, nggak gitu. Tapi bisa jadi ada overlapping-nya gitu. Ya, diharapkan sih semakin anak itu memiliki kematangan nanti dalam psikososialnya, sosial emosi, udah lebih bisa berinteraksi dengan teman-temannya, teman sebayanya, itu dia diharapkan lebih ke social play. Tapi kalau untuk anak-anak yang masih lebih muda, itu wajar kalau dia masih sampai solitary play. Bahkan orang dewasa juga ada loh yang masih sampai sekarang solitary play gitu ya, yang lebih suka main sendiri gitu. Tapi kalau ini bicaranya mengenai konteks perkembangan anak, nanti bisa dicek di tahap perkembangan psikososial ya, sosial emosi anak ketika dia berinteraksi dengan anak lain. Nah, ini dimasukkan ke dalam frame itu, tahap perkembangan bermain berdasarkan interaksi sosialnya gitu. Apakah menjawab Mbak Trias? Terjawab sih, jadi lebih beda-beda ya tiap anak ya. Ya, betul, beda-beda. Tapi memang ada ekspektasinya ya, kayak misalnya tadi solitary itu umumnya anak usia 2 tahun udah masuk ke sana tuh. Solitary itu kan main sendiri gitu ya, main dengan tapi dia udah nggak takut ada orang lain gitu. Sampai usia dia 3 tahun. Nah, biasanya gitu. Iya. Mudah-mudahan membantu. Mesti bacain pertanyaannya Lia nih. Mbak Wita. Ya. Terima kasih ya Gali. Mbak Wita, ini pertanyaan dari Lia karena dia kayaknya nggak mau muncul ini. Selamat siang Mbak Wita, saya ingin tanya umur berapa yang cocok untuk anak bermain pola, misalnya meronce dengan pola warna yang sama atau pola warna yang selang-seling ya, merah kuning gitu. Apakah umur 3-5 tahun sudah tepat, Mbak? Oke. Bermain pola itu siapa Mbak Lia tadi ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya. Kalau bermain pola, itu kan pola itu bisa warna, bisa bentuk, ya, bisa ukuran, gitu ya. Tapi kalau kegiatan meronce, itu berarti ada hubungan sama motoriknya. Jadi kalau dia bermain pola, misalnya meronce, berarti dia butuh skill kognisinya, dia butuh skill motoriknya. Nah, tinggal dilihat nanti di tahap perkembangan motorik di usia anak tadi berapa 3-5 tahun gitu ya. 3 itu apa sampai yang 3-5 tahun itu apa sih yang di-expect gitu. Usia 3 itu kan masih simbolis gitu ya. Dia mungkin kenal warna. Meroncenya mungkin meronce yang gede-gede karena mungkin motorik halusnya masih dalam tahap proses untuk kematangan gitu. Jadi kalaupun kalaupun mau diajak meronce, mungkin meroncenya benda yang dari besar dulu sampai nanti kalau motoriknya halusnya sudah lebih matang, baru dia bisa meronce benda yang lebih kecil. Tapi kalau mempelajari pola itu bisa dari katakanlah tadi umur 3 tahun bisa aja kan pola itu tadi itu ya bisa bentuk, bisa warna, bisa ukuran, berat gitu. Itu jawaban saya. Iya. Oke. Jadinya meronce itu tidak sekedar tentang pengelompokan ya belajarnya ya, tapi dia juga sudah melibatkan motorik halus ya. Iyalah, megang benangnya belum, masukin ke dalam lubang yang ada di mainannya ya. Lebih kompleks daripada sekedar terus megang benang itu teksturnya seperti apa, dia belajar taktil kan, mengasah ini rasa tangannya dia kayu lebih keras atau plastik gitu ya. Itu kan anak belajar sensori tangannya itu untuk
mengenal jenis-jenis benda itu. Mengenal ya. Iya. Oke, Mbak Wita, pertanyaan berikutnya dari Dani Indranila. Dani, bisa di-unmute Dani, atau mau saya bacakan atau mau tanya sendiri nih? Dani Indranila. 1, 2, aku bacain kalau ngobrol aja kita ya. bisa tektok soalnya, lebih enak ngobrolnya ya. Iya, kalau ngobrol bisa tektok nih, kayak Dan. Mbak Trias tadi, mewakili Pak Aku bacain Galih. ya, Dan. Ya, bagaimana cara kita sebagai ibu mengenali dan mendeteksi peran yang seperti apa yang harus kita jalani saat bermain bersama anak. Jadi kapan directing gitu kali ya, kapan onlooker gitu Mbak Wita. Peran bermainnya atau interaksinya nih? Bagaimana cara kita mengenali atau mendeteksi peran? Oh, peran ya. Jadi peran ketika kita bermain ya? Iya, peran. Oke. Betul, iya. Oke. Di slide yang tadi itu ada sedikit catatan kunci dari di situ yang peran orang tua saat bermain bersama itu kan tadi ada 6 gitu ya. Yang pertama uninvolved itu betul-betul tidak memberikan perhatian sama sekali. Jadi sebetulnya penjelasan di masing-masing peran tadi itu sudah bisa dijadikan indikator. Ada kalanya memang ketika bermain kita tadi kan teman-teman sudah merespon ya di chat box gitu, perannya bisa lebih dari 1 dalam 1 kurun waktu permainan gitu ya. Nah, itu tinggal kita lihat apakah kita onlooker kah gitu. Kalau onlooker kan cuma ngeliatin aja gitu. Berapa menit kita tahan onlooker gitu ya. Atau onlooker pada ini pertama. Terus setelah itu mungkin kita jadi berperan, oh kalau gitu saya harus main nih ketika dia sudah perlu dibantu atau saya perlu terlibat. Nah, kemudian yuk kalau gitu udah cukup rasanya anak sudah ini udah mulai bosan, yuk kita main bareng. Di situ kita jadi co-player. Apa tuh co-player? Ikut bermain bersama. Jadi mitranya, jadi temannya anak gitu. Tapi kalau sudah ada sekalian mah mau ngajarin supaya dia tahu tentang warna, itu berarti kita udah director. Gitu. Oke. Jadi memang kita mesti mengobservasi betul ya. 15 menit bermain bareng-bareng anak itu harus mindful, harus full attention ya Mbak Wita ya? Iya, terima kasih Mbak Nino istilahnya mindful dan full attention. Karena betul waktu penelitian ini saya buat itu saya observasi 15 menit ibu main sama anaknya. Itu apa yang terjadi? Jadi yang dominan itu apa? Memang bisa bergeser gitu ya dari 1 sampai 6 peran ini gitu. Tapi biasanya ada 1 atau 2 yang dominan pada saat permainan itu gitu. Itu 15 menit juga sudah lelah karena sudah lelah harus dan bisa fokus, orang tuanya bisa ganti-ganti peran ya. Iya, iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fani. Pertanyaan dari Fani ini sama dengan pertanyaan dari Egi. Fani, apakah bisa di-unmute speakernya? Silahkan bertanya langsung sama Mbak Wita atau mau saya bacakan? Halo, siang Mbak Wita. Halo, halo Mbak Fani. Ya, ini kan udah hampir 4 bulan ya anak-anak sekolah di rumah aja nih Mbak. Kalau untuk kakaknya 6 tahun, ini sih nggak masalah SD ya, dia bisa ngikutin. Cuman adiknya ini yang masih 4 tahun lebih, jadi dia masih levelnya kelompok bermain. Setiap hari itu kan ada dikirimin video kayak tutorial, kegiatan. Nah, itu harus ada laporannya lah ibaratnya gitu. Nah, dari sekian banyak aktivitas yang diberikan video tutorial itu, anak ini cuma 2 gitu yang dia mau mengerjakan secara sesuai dengan yang diarahkan di sekolah. Nah, sementara sisanya lebih banyak mengikuti kegiatan kakaknya malahan nih yang SD gitu. Nah, selama ini sih saya ngikutin aja ya Mbak, ngikutin maunya dia. Kalau dia lagi mood ngerjain yang dari sekolahnya kerjain gitu. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak mood ya udah aku biarin dia berkreasi sendiri atau ngikutin kegiatan kakaknya. Nah, menurut Mbak Wita apa yang saya lakukan ini udah tepat atau harusnya
saya tetap mengarahkan anak saya untuk mengikuti apa yang diarahkan di sekolah ya, Mbak Wita. Mbak Fani, saya kasih jempol 2. Kalau saya punya, kalau agak enggak ini kaki saya naik cuma 1 yang maaf. Udah benar Mbak. Anak usia 4 tahun ya Mbak Fani ya, masih kelompok bermain. Dia kalau namanya belajar, ya di sekolah. Kalau di rumah, main. Ya benar. Tuh. Udah bagus dia mau ngerjain 2 gitu ya. Mungkin itu inspirasi buat kita sebagai orang tua untuk cari kegiatan dia buat di rumah gitu ya. Tapi bahwa apakah harus semuanya ya gitu. Siapa yang nentuin harus bisa 4-4-nya misalnya gitu ya. Kalau memang dia sudah lelah, dia sudah enggak fokus dan perhatiannya saya lebih nyaman sama kakak, enggak apa-apa juga gitu. Karena memang apa yang dialami Mbak Fani bersama putra anak-anaknya ya, putra-putri. Putri dua-duanya. Oh, putri dua-duanya. Ini yang gede atau yang kecil nih? Ini yang gede, ini kakaknya. Oh, ini yang kakak ya. Kakak ada ajak adiknya main ya, Kak? Dialami oleh semua ibu di situasi saat ini, di situasi pandemik saat ini. Keluhan orang tua paling besar ketika belajar dari rumah ini adalah pada anak-anak yang usianya muda. Kalau sudah SD gitu ya, udah bisa usianya udah 8, 9 tahun, itu udah bisa ngikuti lah gitu ya, walaupun dengan segala keterbatasan mungkin ya. Tapi yang menjadi challenging memang anak-anak di usia early childhood ini gitu. Kalau dia tugasnya kan memang kita sebagai orang tua harus terjemahkan, itu ada beberapa sekolah atau playgroup gitu ya yang harus interaktif gitu ya. Interaktifnya dia nggak bisa lihat bedanya itu miss-nya di sekolah apa saya lagi lihat film ya, kok di situ ada miss gitu, dia nggak bisa bedain gitu. Ya kan dia kayak nonton film aja, di situ yang pemainnya miss, jadi dia nggak paham itu instruksi, dia lebih excited lihat miss-nya gerak-gerak gitu. Jadi kalau ditanya sudah benar, udah Mbak Fani, for the time being itu the best thing you have done so far. Congratulations. Oke, thank you Mbak Wita. Sama-sama. Khawatir juga sih karena yang lain tuh kayaknya aktif gitu. Teman-teman sekelasnya nih, ini anakku kok males gitu, kayak males-males gitu. Bukan sebenarnya dia usianya kan sebenarnya 4 tahun 8 bulan. Mbak Wita. Sebenarnya tuh dia usia nanggung. Jadi antara perbatasan kelompok bermain dengan TKA. Karena dia lahirnya Oktober gitu, jadi dia nggak bisa TKA gitu. Jadi kegiatan di kelompok bermain pun sendirinya sebenarnya dia udah kayak bosen ya, atau kayak mungkin dia harusnya stimulasi lebih ya di kelompok A gitu ya, TKA gitu. Fani boleh gantian ya? Oke. Aku potong karena masih ada pertanyaan ini dari Dede Agustina. Dede mau aku bacakan atau mau bertanya sendiri kah? Boleh sendiri Bunda. Oh boleh, silahkan. Kameranya di-on-kan boleh. Langsung ya, silahkan. Assalamualaikum Bunda Wita, Bunda Neno, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, Bunda, saya punya 2 orang anak. Yang pertama 5 tahun, yang kedua 1 tahun, Bun. Jadi yang kakaknya ini saya lihat ketika punya adik kok malah lebih manja, malah lebih sedikit-sedikit kayaknya pengen diperhatiin lebih banyak gitu. Terus ketika belajar, ketika dia bermain, itu kan adiknya suka pengen nimbrung, tapi dia kayaknya nggak mau gitu, nggak mau ditimbrungin sama adiknya tuh nggak mau. Jadi saya kadang bingung gimana gitu supaya ya udah, padahal kan enak gitu ada temennya gitu. Gimana ya Bun? Kata kita enak ya ada temennya ya. Iya, padahal kan gitu. Laki tapi atau perempuan? Yang kakaknya laki-laki, yang adiknya yang 1 tahun ini perempuan. Iya. Oke, terima kasih Bunda Dedeh atas pertanyaannya ya. Ini umum terjadi yang namanya adalah sibling rivalry. Persaingan karena perhatian Bunda lebih ke adik sekarang.
Sehingga saya yang biasanya punya waktu lebih gitu ya, bisa beraktivitas dengan Bunda gitu ya, kok jadi terbatas sekarang. Makanya dia cari-cari cari-cari cara gitu ya untuk bisa mendapat perhatian dari orang tuanya gitu ya. Nggak apa-apa, ini adalah fase dia sedang beradaptasi dengan kehadiran adiknya kan baru 1 tahun ya, artinya mungkin 1 tahun ini dia sedang mengalami perubahan ini dengan kehadiran anggota keluarga baru yang merebut perhatian orang tuanya dari dia, gitu. Mungkin yang bisa disiasati adalah nanti kan udah 5 tahun udah bisa diajak untuk berdiskusi ya, berdiskusi di usianya dia. Buat aja jadwal kapan kakak bisa main sama Bunda, misalnya di jam-jam tertentu. Nah di situ memang, atau kalau nggak jam tertentu pada saat adik sedang istirahat atau sedang tidur gitu. Memang agak extra effort ya, karena kita harus nungguin baby yang 1 tahun, apalagi kita masih ASI gitu ya. Mungkin perlu tenaga ekstra gitu. Atau kalau di rumah ada orang-orang yang bisa mensupport ayahnya, boleh di gitu. Tapi yang jelas penting buat kita sebagai orang tua untuk mengatakan saya tetap sayang kok sama abang, gitu, sama kakak gitu ya. Mama tetap perhatian, tapi nanti ya karena jadi dia juga belajar berbagi ya. Berbagi itu tidak cuma barang, tapi berbagi perhatian orang tuanya dan berbagi perasaannya dia dengan adiknya gitu. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, untuk ininya sih Bun, kayak kan berkali-kali saya juga sempat bilang main sama adik ya, adiknya diajak main ya, kadang mau gitu, kadang mau gitu, kamu yang ini aja, tapi kan adiknya tetap aja kayak gitu. Nah, untuk meyakinkan kakaknya gitu supaya kita kan pasti dalam permainan itu pengen ada keterampilan untuk kakaknya ya Bun ya, supaya ya dia bisa menerima, bisa mandiri, bisa terampil dan yang lainnya gitu ya Bun ya. Itu gimana Bun? Bisa jadi anaknya memang belum siap untuk main dengan yang lain, Bu. Jadi ada kesiapan anak-anak yang main berbeda, dia masih solitary play, mungkin. Saya kan mesti dilihat juga ya, tapi bisa jadi arahnya ke sana gitu. Saya masih lebih nyaman untuk solitary. Jadi kalaupun berbagi dia nggak tahu konsep berbagi. Oh dia kadang-kadang mau main sama adiknya, ya pada saat-saat tertentu, tapi dia belum nyaman misalnya. Itu yang kita harus paham, dia memang tahapnya masih di situ. Ya. Gitu. Oke, Mbak Wita. Iya. Ya. Baik Bunda, terima kasih. Bunda Neno, terima kasih. Iya, kita ketemu lagi nanti. Oke, ini pertanyaannya masih banyak, tapi kayaknya aku terpaksa harus memilih karena waktunya sudah mepet banget ya. Ini pertanyaan dari Ardianti, sebetulnya kurang lebih sama tadi dengan pertanyaannya Van. Ya, aku ngambil pertanyaan terakhir ini dari Lia Latifa. Lia, ya, Lia mau menanyakan sendiri atau bagaimana Lia? Halo. Iya, oke. Lia silahkan. Singkat ya Lia, biar langsung dijawab nanti sama Mbak Wita. Silahkan Li. Iya, seperti tadi saya tanyakan, anak saya ini kan usianya udah 4 tahun. Dia selalu kita kasih tugas, kalau misalnya dia sudah menyelesaikan, dia selalu bilang, aku sudah, oke, kamu pintar, kamu good job, gitu kan. Nah, tapi ada beberapa orang bilang yang, jangan terlalu sering dipuji, nanti besar kepala, gitu kan. Nah, memang kenyataannya ada beberapa kali yang tidak kami puji, dia seperti menuntut, senyumnya mana? Tosnya mana, pelukan bunda mana, gitu. Nah, bagaimana ya sebaiknya kita memuji anak supaya dia tuh tidak terlalu berharap, tapi juga dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Gitu aja. Terima kasih. Oke. Ini gampang-gampang susah ya, karena kita kadang-kadang suara-suara di luar itu seperti di luar kita itu kayak mempengaruhi, rasanya kita udah efektif kok sama anak kita, tapi kok katanya nih begini, kayak begitu. Kalau Bunda Lia kepada anak sudah cukup nyaman, apalagi sudah memperhatikan dengan saya berikan apa tadi, itu kan bentuk-bentuk affection ya, bentuk-bentuk encouragement gitu ya. Kalau kita lihat dalam kita berinteraksi dengan anak, itu bisa terlihat efektif buat anak. Lanjutkan, Bu Lia. Ya,
kita nanti akan dapat sense-nya sendiri tuh kapan ini berlebihan buat dia, atau kurang. Tapi itu bagus sekali ketika anak senyumnya mana, dia bisa nanya loh. Itu artinya dia responsif juga nih sama orang tuanya. Dia minta dipeluk, itu kan berarti memang dia butuh untuk dipeluk. Sepanjang reward dari kita itu bukan material ya, itu yang mungkin akan menjadi ya beda gitu. Itu kalau sifatnya afeksi ini saya rasa itu masih tolerable gitu. Ya. Jadi jangan takut memuji ya. Bunda ya, Bunda Lia jangan takut memuji. Oke. Pertanyaan terakhir ini dari Daisy. Daisy, mana Daisy? Silahkan Des. Hai. Mbak Wita mau tanya, kalau dari seluruh pola interaksi yang tadi dijelaskan, apakah itu hanya berlaku untuk ibu dan ayah atau pengasuh juga, misalnya kayak suster atau misalnya neneknya kalau pas lagi dititipin gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Parent dan caregiver. Jadi siapapun yang karena tujuannya kan adalah ini kan untuk stimulasi anak ya, ujung-ujungnya, atau interaksi ini adalah untuk membantu tumbuh kembangnya dia. Alangkah senangnya kalau orang yang kita beri delegasi untuk membantu mengasuh anak kita juga sama polanya dengan yang kita maui. Itu makanya PR besar kalau di rumah ada neni atau ada keluarga yang lain untuk kita kasih pemahaman bahwa taking care atau kalau mengasuh anak ini seperti apa. Ininya harus itu PR saya dulu adalah ngajarin susternya anak saya untuk memastikan dia juga punya cara yang sama untuk mengasuh anak kita gitu. Jadi gitu ya, jangan cuman ayah bunda, tapi juga walaupun mungkin nggak maksimal gitu, tapi kan dititipin ke nenek atau tante atau siapa itu kan hanya pada jam tertentu gitu. Tapi sebisa mungkin itu juga. Ini take away dari Mbak Wita sama Mbak Neno nih sebetulnya. Si Mbak babysitter, neninya diikutkan juga ke training-training yang kita pikir bisa nambahin kompetensinya dia. Jadi yang ikut pelatihan, yang ikut seminar nggak cuma mama, gitu ya. Iya. Oke, ini terakhir tapi saya yang ngomong aja nih Mbak, kapan berapa lama waktu orang tua bisa bermain dengan anak tiap harinya? Tergantung orang tua ready-nya. Tapi satu kali bermain kalau bisa 10-15 menit, 15 menit lah gitu ya, sama beres-beres. Tapi fokus. Tadi Mbak Neno bilang harus mindful gitu, fokus, jangan dalam keadaan kita lelah, kita nggak fokus kemana-mana gitu ya, mikirin order ini, order itu misalnya gitu ya. Kalau perlu misalnya kayak minum obat sehari 2 atau 3 kali, lakukan itu. Sebanyak mungkin kita punya waktu dan sesiap kita. Jangan sampai pada saat kita nggak siap, kita melakukan itu. Yang penting kan rutinitasnya. Iya. Gitu. Rutinitas sehingga anak bisa baca pola ya, Wit ya? Iya, betul. Iya. Nanti dia yang akan minta main gitu. Main yuk Mama, misalnya main yuk Bunda gitu. Oke. Terima kasih Mbak Wita. Sama-sama Mbak Neno, senang bisa berbagi. Terima kasih. Joy Parent, terima kasih banyak. Terima kasih Tina. Terima kasih Mbak Wita ilmu-ilmunya. Kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, tadi aku janji Mbak Wita akan menjawab nanti lewat WA ya, akan dikirim oleh Joy Parenting lewat WA masing-masing. Joy Parents, boleh nggak sekarang kita buka semua wajahnya ya. Kemudian kita mau foto bareng nih. Ya, kita mau foto bareng. Yuk. Nah, sekarang boleh gallery view dong. Nah, baru kelihatan banyak banget yang ikut. Halo. Iya. Hai. Oke. Iya. Yang disampaikan Mbak Wita, saya yakin juga akan mendatangkan banyak manfaat. Ya. Bukan nggak boleh nanya lagi, boleh banget nanya lagi ya. Jangan lupa untuk mengikuti atau mengakses podcast-nya Joy Parenting. Sudah ada 4 podcast dan ikuti webinar-webinar yang selanjutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang siapakah ini yang akan memotret?
Silahkan. Oke, dari Joy Parenting. Iya. Aku dikabari kalau sudah selesai ya motretnya. Oke, senyum semuanya ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, udah selesai Mas Fema? Sekali lagi ya. Oh, sekali lagi, oke. Oke. Oke, katanya tersenyumlah seperti kita hendak difoto. Karena biasanya kalau mau difoto senyumnya maunya yang paling oke, yang paling manis ya. Oke teman-teman semua, Joy Parents, terima kasih banyak sudah mengikuti webinar kita. Tentu kami Joy Parenting nunggu banget untuk kehadiran teman-teman, ajak teman-teman yang lain juga untuk webinar-webinar berikutnya. Selamat siang, Assalamualaikum. Jangan lupa buat bahagia, karena ibu yang bahagia, bapak yang bahagia, insya Allah anaknya nanti ikut bahagia juga ya. Oke, see you. Bye-bye. Assalamualaikum. Dah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.